Oh, hi. Welcome. Selamat datang di Off the Record, podcast Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis, nggak seperti biasa, ini baru pertama kali sih. Tapi ini adalah segmen Dunia dari Berita atau Berita dari Dunia. Which I'm considering a new name buat ini. Most likely mungkin namanya adalah What's Going On with the World. Tapi again, itu masih working title. Gue masih harus mikir-mikir lagi. So antara itulah berita dari dunia, dunia dari berita, atau What's Going On with the World. Ini adalah rangkuman berita seminggu terakhir yang udah gue pilihin buat lo. Cause I know you're a busy man kan. Lo mesti nonton Netflix ini, lo mesti telepon pacar, lo mesti video call, Zoom meeting sama temen kuliah lo yang udah lama gak ketemu gara-gara lo lagi, di rumah aja kan, dalam rangka COVID. Jadi tenang lah, biar gue aja yang mencari berita-berita yang menarik ini, dan lo tinggal nonton ini satu video, udah cukup berita seminggu yang lo bisa jadiin topik omongan sama teman-teman lo apa, oke? Berita yang gak menarik, ya lo lihat dari tempat lain aja, dari TV-TV lain atau dari website-website lain lah. Gue mau fokusin ke berita yang fun aja, yang menarik buat kita. Oke? Yang pertama datang dari Marvel Cinematic Universe atau MCU. Seperti kita tahu, terakhir kali Kevin Feige, bosnya MCU, itu bicara tentang MCU itu 18 bulan yang lalu. Nggak berasa ya, 18 bulan yang lalu, 1,5 tahun dia ngebahas soal kelanjutan Marvel Phase 4, gue aja lupa Marvel Phase berapa, pokoknya dia bicarain kelanjutannya film-filmnya. And seminggu terakhir ini dia banyak ngasih quote-quote ke media-media tentang kelanjutan dari MCU itu bagaimana. So yang pertama, yaitu Deadpool 3 atau Deadpool yang ketiga. Udah dipastikan kalau Deadpool yang ketiga ini akan masuk ke MCU, jadi akan terkumpulkan di situ. Deadpool akan resmi bergabung dengan MCU dan rated movie-nya udah dipastikan sama Kevin Feige kalau rated R atau restricted atau 17 tahun ke atas. Itu artinya apa? Artinya Deadpool akan tetap sama seperti di film yang pertama dan kedua, jadi dia bakal sering ngumpat kayak fuck gitu kan, atau bitch. Bitch boleh sih. Karena kalau di MCU yang lainnya, yang semuanya ratingnya PG-13, maka itu cuma dibatasin 1 kali ngomong fuck di sepanjang film. Itu batasannya di sensor boardnya di Amerika Serikat sana. MPAA, Motion Picture Something Association kayak gitu. On a side note, kalau lo punya Netflix dan lo lagi bingung kehabisan tontonan atau apa, maybe you should watch History of Swear Words nih. Gambarnya History of Swear Words dinarasikan oleh Nicolas Cage dan sesuai dengan judulnya menceritakan tentang sejarah kata-kata umpatan dalam bahasa Inggris. Nah, episode pertama soal fuck, terus episode kedua ada shit, episode ketiga kayaknya ada bitch. Gue baru nonton sampai episode kedua sih, jadi gue baru nonton yang fuck sama shit. Itu lumayan bikin stres hilang sih. Lumayan lucu juga, menarik. Nicolas Cage hebat sih jadi naratornya itu. Deadpool 3, tapi lu jangan seneng dulu, jangan menganggap ini bakal cepet datang karena sampai sekarang aja mereka belum selesai nulis skripnya. Skripnya masih dibikin sekarang. So, bakal filmingnya belum tentu tahun ini. Jadi kalau ini 2021, tahun depan mereka mungkin syuting 2022. Well, I guess rilisnya antara 2023 akhir atau 2024 awal, Februari gitu. Dulu Deadpool kayaknya Februari kan rilisnya. Februari kan? Kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Next, dari Black Panther yang kedua. Kevin Feige juga bilang, kalau di Black Panther yang kedua ini, T'Challa tidak akan digantikan perannya. Jadi tetap Chadwick Boseman, tapi dia meninggal of course. Dan nggak akan dibikin komputer grafiknya juga, biar seolah-olah dia masih hidup. Kayaknya dia bakal tetap dibikin meninggal. And sekarang juga sedang dibikin skripnya, jadi nggak tahu deh kira-kira kapan filmnya ini akan dibikin. Yang pasti akan berfokus di Wakanda. So I'm not sure. Kalau di komiknya, yang jadi penerus Black Panther itu adalah adiknya dia, si Shuri itu. But gue nggak yakin deh kalau si Shuri ini bisa jadi Black Panther di film Black Panther yang kedua. So gue nggak tahu sih
Apa mereka bakal nyiptain karakter baru? I'm not sure. Soalnya Killmonger-nya juga udah mati kan. So nggak tahu. Next. Dan yang lain ada X-Men, ada Spider-Man 3, dan ada Secret Invasion. Next. Kalau kemarin udah ada pengumuman film Fantastic Four akan dibikin lagi yang masuk ke MCU dan sutradaranya udah dapet yaitu si John Watts. Kalau nggak salah John Watts ini sutradaranya Spider-Man Homecoming. Kalau gue nggak salah ya. Belum tentu gue salah. Belum tentu gue bener. But kalau Fantastic Four udah dibikin MCU, berarti harusnya X-Men segera menyusul dong. Kan X-Men bareng-bareng sama Fantastic Four tuh, yang mereka ngambilnya dari Fox. Nah, Kevin Feige bilang, tenang aja, karena X-Men adalah favoritnya si Kevin, jadi dia akan memastikan kalau X-Men juga akan segera dibikin filmnya di Marvel Cinematic Universe. But again, semua belum ada yang pasti, dalam artian dia mungkin masih mengkonsepkan ceritanya gimana, tokoh utamanya siapa, pemerannya siapa, so masih belum tahu. Harapan gue sih yang jadi Profesor X tetap Patrick Stewart ya. Soalnya kalau bukan dia yang jadi Profesor X itu kayaknya rasanya aneh deh. Dia udah ikonik banget soalnya. Oke? Itu tadi berita dari Hollywood. Sekarang kita ke berita yang lumayan serius tapi juga lumayan fun, menarik buat gue karena ini berkaitan dengan presiden negara adidaya di dunia yang sebentar lagi berakhir masa jabatnya, yaitu Donald Trump. Jadi Donald Trump, itu minggu kemarin kan dia akhirnya di-ban sama Twitter ya. Suspend account-nya. Pertama di-ban selama, gue lupa 12 jam atau 24 jam. Karena dia barengan sama Facebook dan yang lain-lain gitu kan. Nah dia di-ban selama 24 jam. Dan setelah 24 jam selesai, ternyata Trump cuma di PHP doang sama Twitter, men. Soalnya habis itu sama Twitter akhirnya diumumkan kalau Trump ini di-ban selamanya dari Twitter. Jadi sekarang, kalau lu mencari real Donald Trump, itu kan handle-nya dia di Twitter ya, itu udah nggak ada, men. Udah hilang. So, nggak ada lagi. Dan tentu aja ini menimbulkan protes. Karena di kantornya Twitter, kantor pusatnya dia di San Francisco, akhirnya ada unjuk rasa, demonstrasi yang menuntut agar akunnya Donald Trump ini dibalikin. Dan dia juga ngebawa spanduk, tukang protesnya ini membawa spanduk, Jack Dorsey atau CEO-nya Twitter itu harus dipecat. Well, enggak sih, tulisannya fuck Jack Dorsey sih. Gue seneng kalau di YouTube gini kalau ngomong fuck segala macam nyantai. Tapi tau gak sih, yang menarik dari berita ini adalah karena ternyata jumlah tukang protes atau protester yang mendukung Donald Trump dan minta agar akunnya dibalikin ini, yang datang itu satu, men. Satu orang aja yang datang. Gue sih kasihan banget ya. Mungkin dia udah janjian gitu kan lewat sosmed buat ketemu. Yuk kita ketemu, kita mendukung Donald Trump. Nah, ayo kita dukung dia. Dan ternyata waktu di hari H, yang datang cuma satu, men. Satu orang doang, perempuan. Namanya Rebecca Brooks. Nih fotonya nih dia diwawancara sama TV. sorry. Dan belum selesai sampai di situ, men. Beritanya karena tahu nggak apa? Ternyata kan itu di kantornya Twitter ya, di pinggir jalan gitu kan. Kan tentu aja ada orang yang berjalan ya, pengguna jalan yang lain. Dan ada dua orang yang jalan di situ, lagi jalan, terus lihat kejadian ini, dan mereka ikut protesnya itu. Tapi mereka mendukung Twitternya. Jadi bahkan yang datang cuma satu orang ini aja pun kalah banyak loh sama orang yang nggak sengaja lewat dan memutuskan untuk berhenti untuk mendukung Twitternya. Mereka bilang good job Twitter. Kasian banget ya Rebecca Brooks. #save Rebecca Brooks. Kayaknya dia dibohongin sama temannya deh. Yuk kita datang. Tapi semuanya yang lain janjian gitu buat nggak jadi datang. Biar Rebecca-nya datang sendirian. I feel you Rebecca. Gue juga pernah kayak gitu. Janjian bolos sekolah. And then yang bolos cuma gue doang. Kan kesel ya. Oke, sekarang sebagai seorang gamer, sudah menjadi kewajiban saya supaya ada berita game di setiap what's going on in the world, what's going on with the world, atau dunia dari berita atau berita dari dunia. Dan minggu lalu ada sebuah website yang tiba-tiba muncul dan mereka ini menjual PlayStation 5 tapi yang di custom dirubah warnanya menjadi warna hitam. Karena seperti kita tahu kalau PlayStation 5 itu kan warnanya putih ya, putih hitam, sticknya juga putih hitam. Nih lo bisa lihat nih fotonya kayak gini nih PlayStation 5. Yang gede banget katanya, cuman gue kok nggak yakin ya kalau itu segede bayangan orang, but I'm not sure. Nah,
Ini di websitenya mereka akan menjual dengan harga $649. Lebih mahal $100 daripada harga aslinya. Nah, di websitenya ada fotonya kayak gini nih fotonya. Jadi di custom warna hitam. Jadi kalau kita lihat memang ini ya mirip sama PS2, 3, 4 ya. Kalau warnanya hitam nih sampai sticknya juga jadi hitam semua. Nah, akhirnya di tanggal 8 Januari dibuka ordernya dan langsung sold out. And then tiba-tiba beberapa hari kemudian mereka mengeluarkan statement kalau timnya mereka tiba-tiba keluarganya itu dikirimnya ancaman, men. Nggak tahu, ancamannya nggak jelas, mereka nggak bilang. Pokoknya mereka cuma bilang, tadi malam tim kita ngedapetin ancaman yang mengerikan ke keselamatan kita. Dan karena kita menganggap ancaman ini serius, maka kita tidak bersedia untuk mengambil risiko dengan keselamatan anggota timnya kita. Jadi mereka memutuskan untuk meng-cancel pemesanan PlayStation 5-nya ini. Semua yang udah bayar akan dibalikin duitnya dan mereka batal. Nggak akan bikin yang custom PS5 warna hitam ini. So, gue nggak tahu sih kenapa. Dan nggak cuma itu, mereka juga menghapus account Twitternya mereka, dan menurut beberapa orang yang udah sempat order, katanya emang duitnya mereka dibalikin sih beberapa. Ada beberapa juga yang belum. Websitenya tetap up, tapi Twitter accountnya udah dihapus. Gue nggak tahu sih ini diancamnya karena apa. Karena menurut gue nggak ada yang salah sebenarnya dengan ini ya nggak sih. Kayak lu beli PS5, terus lu PS5-nya lebih mahal karena di custom berubah warnanya jadi hitam. Jadi gue juga nggak tahu. Mereka juga nggak bilang siapa yang ngancem siapa. Apakah yang ngancem orang-orang yang nggak dapet pre-order PS5 atau yang ngancem Sony-nya? I'm not sure, man. Tapi kalau Sony, masa Sony ngancem sampai mengancam keselamatan anggota timnya sih? So, gue nggak tahu. Ini masih jadi misteri. Semoga ada penjelasannya nanti ya di beberapa waktu ke depan. So, itu dia dunia dari berita dari dunia kali ini. What's going on with the world? Kalau kamu punya usulan berita apa yang mau dibahas sebagainya, bisa kasih di bawah, di komen kolom komentar bawah ini. Kalau lu belum subscribe, silahkan subscribe di bawah sana itu loncengnya biar lu nggak ketinggalan kalau ada episode baru di sini. Di tahun 2021 ini, Off the Record akan ada 2 video setiap minggunya, hari Senin dan Kamis. Ada video baru. Oke? Itu aja sih. Bonus berita, satu, mungkin kalau lu seangkatan sama gue, lu tahu salah satu anime atau komik legendaris yang bikin gue dulu juga main basket, yaitu Slam Dunk. Itu baru aja diumumkan oleh penciptanya, yaitu Takehiko Inoue, kalau akan dibikin filmnya. Filmnya yang bikin gue excited adalah animated juga. Jadi film lepas, satu film tamat gitu, dan itu animasi. Bukan berupa live action. Which bikin gue super excited. Semoga dengan dibikin film ini dan nanti jadi laris dan dibikin animenya lanjutannya, sequelnya Slam Dunk yang dulu. Oke, ini ada fotonya. Ini di tweet sama Takehiko Inoue. Tapi cuman gini doang sih. Gue nggak tahu, nggak ada informasi lebih lanjut. Rilis kapan, ceritanya apa? I don't know. I just think ini berita bonus yang cukup bikin senang. Oke, that's it buat Off the Record kali ini. Thank you for watching and I'll see you when I see you.